Surga tersembunyi di Kars, Kembang Selatan. Tinggi sekali tuh. Hai, sebelum dilanjut, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa like and share. Thank you. Di kandangan. Ini dom yang runtuh di tahun-tahun lalu. Dan dulu sempat jadi tempat banyak satwa. Ada celeng, ada babi hutan, kelawar, burung hantu dan sebagainya. Ini harus dijaga guys. Ini berada di balik gua Petruk. Oke. Di tebing. Di sini. Surga tersembunyi di Kars, Kembang Selatan. Tinggi sekali tuh. Gitu mas, dia mau melintas mau situ jalan sih kan mesti takut. Di sini dikasih nama tebing kandangan karena di sini dulu banyak binatang seperti kayak babi hutan, kayak lutung, kayak monyet, kayak elang, alap-alap, ya. Terus ada jenis kayak burung kecil kayak kolibri, kayak burung dengkek, gitu. Makanya dikasih nama kandangan. Oke, Mas, ini bentuknya dari apa mas? Gua yang runtuh atau gimana mas ceritanya mas? Bisa sedikit analisisnya mas? Ya, jadi ini sebelumnya dulu apa namanya gua atau dom, tapi mengalami runtuh ya, runtuh. Begitu runtuh, lorongnya itu ketutup dengan bulder-bulder dan tanah. Sehingga tapi sebenarnya di bawah ini yaitu tadi masih ada guanya. Ya, di bawah bulder-bulder itu masih ada ada guanya. Jadi memang ini satu bagian yang kekayaan penting ya untuk dijaga mas ya. Iya, iya. Oke. Jadi ini memang memang perlu dijaga. Nah kalau ada orang kesini nih, apa larangannya mas dari dengan pecinta gunung gua mas? Iya, kalau orang kesini ya yang jelas nggak boleh mengambil pohon-pohon yang di sini, tumbuhan yang di sini, terus satwa yang di sini, terus kayak gua ini juga kalau sudah terlalu banyak dimasukin orang juga nanti dalamnya ornamennya kan masih bagus-bagus, di sana ada limestone, ada flowstone, nanti akan rusak karena masih proses itu masih aktif ornamennya. Ya, oke. Ada hal lain mas sampaikan mas? Ya, jadi saya harap ini agar tetap terjaga. Jadi kita sebagai pegiat lingkungan, jadi mudah-mudahan ini masih bisa terjaga dan untuk edukasi dan untuk anak cucu kita nantinya. Oke, siap mas. Fungsi dari Kars itu sendiri secara umum sih mas, sehingga harus dijaga sih mas menurut Ya, kalau batuan Kars kan itu kayak ibaratnya kayak spon ya, kayak spon bisa menyimpan air dan waktu puluhan tahun bahkan lebih. Itu makanya orang yang tinggal di sekitar kawasan Kars itu nggak mungkin akan krisis air. Gitu. Ya. Dan itu jadi tempat ekosistem macam-macam. Tadi ada sarang apa mas? Sarang kolibri dan sarang kolibri dan tempat monyet di sini juga kelawar, ada burung alba, burung owl, bahkan ada bubo. Oke, siap. Ya, makasih banyak mas Yosi ya. Sukses mas. Dan produksi punya perhutani, sehingga di situ akan hadir banyak satwa yang sebetulnya memiliki banyak fungsi untuk ekosistem. Dia merupakan penopang
ekosistem untuk kawasan pertanian di sekitarnya. Misalnya yang kita lihat di kawasan Kandangan ini terdapat Tito alba. Itu salah satu spesies burung hantu yang besar, jadi dia bisa makan tikus dan sebagainya. Kemudian dia akan melindungi petani dengan fungsi-fungsi itu. Terus juga terdapat kelelawar yang insektivor, dia memakan serangga. Tahun 95 saya sempat ngamati bahwa kelelawar yang nektarivor itu, kelelawar insektivor itu ternyata dari isi perutnya yang kita identifikasi itu dia memakan bereng. Untuk gua Petruk saja itu dia ada 150.000 ekor, dugaan populasinya itu yang insektivor. Berarti dalam satu malam 150.000 ekor itu mampu memakan 10 gram serangga. Itu ketika dihitung satu kali, karena sebetulnya 2 periode makan dalam satu malam. Dia akan keluar jam 6 sore, pulang jam 10 malam, dan dia keluar lagi jam 2 malam, nanti pulang subuh. Itu kelelawar, jadi 20 gram per ekor kelelawar kecil yang memakan wereng, sehingga dia memakan wereng sekitar 15 ton per malam. 15 ton itu setara dengan 10 truk susu yang isinya wereng semua. Nah, kalau sekarang perbandingannya gimana Pak? Dari 95 ya Pak ya? Sekarang kira-kira berapa? Ada penurunan nggak untuk populasi kelelawar? Sepertinya ada penurunan populasi karena banyak diganggu, tapi ya memang perlu ada inventarisasi lagi. Ada berapa banyak yang tersedia, sehingga fungsi dia untuk ekosistem sekitarnya itu akan bisa tergambar. Karena sebetulnya kawasan bentang alam ini secara tidak langsung melindungi petani dari 8 kabupaten sekitarnya, karena daya jelajah kelelawarnya bisa mencapai jarak 30 km. Jadi bayangkan betapa perlindungan ekosistem ini menopang 8 kabupaten sekitarnya. Fungsi-fungsi ini yang kadang tidak disadari, termasuk fungsi dari kelelawar yang nektarivor atau yang pemakan buah. Karena hanya kelelawar codot inilah yang bisa membuahi bunga durian. Jadi Banyumas kalau tidak ada kawasan bentang alam ini, tidak ada codotnya, maka kembang durian tidak bisa dibuahi, sehingga tidak akan bisa berbuah dengan baik. Itu fungsi yang didapat dari ekosistem yang ada di kawasan ini. Termasuk di dalam tebing Kandangan ini kita bisa belajar ada banyak hal, karena dari batuannya dia ada batuan lava dan kemudian ada lapisan kars di atasnya. Dari sini kita bisa belajar banyak hal soal bagaimana satwa itu beradaptasi, bagaimana tumbuhan itu beradaptasi, bagaimana keragamannya, proses terjadinya pertumbuhan vegetasi yang menutupi lahan segar dan sebagainya, bagaimana proses dekomposisi alamiah terjadi, itu semuanya tergambar di sini. Jadi kalau misalnya bisa di-create bagaimana untuk menginterpretasi lahan ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat, itu ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Bukan semata-mata soal indah, tetapi nilai ilmiah dari kawasan ini dan memberikan rasa pengetahuan dan rasa ingin melindungi alam semesta, kita bisa juga dapatkan dari kawasan ini. Jadi intinya konservasi adalah melindungi manusia Pak ya? Atau gimana Pak ditegaskan Pak? Nah, tadi fungsi-fungsi ekosistem itu diantara adalah sebagai pelindungan misalnya dari hama tikus, kemudian pelindungan dari hama wereng, kemudian ada fungsi untuk membuahi durian. Jadi sebetulnya konservasi itu bukan semata-mata melestarikan satwanya, tetapi sebetulnya bukan melindungi satwanya, tetapi sebetulnya adalah melindungi manusianya. Karena tanpa ada kehadiran satwa ini, ada banyak hal yang hilang. Durian tidak bisa dibuahi, petani tidak bisa panen ketika kelelawarnya hilang. Jadi bukan melindungi kelelawarnya, tetapi melindungi manusianya. Bagaimana agar proses budidaya pertanian bisa hasil panen dengan baik, dengan dilindungi oleh kawasan sekitarnya, seperti kelelawar tadi. Ya. Oke, ada lain Pak mau sampaikan Pak untuk satu hal yang mungkin agak perlu hati-hati adalah penanganan kawasan ini. Kawasan ini adalah kawasan yang sangat rapuh secara ekosistem. Bisa ketika terjadi wisata massal, dia akan ada banyak spesies yang kemudian berpindah tempat. Ada banyak tumbuhan yang terinjak-injak sehingga mati. Itu yang kemudian menjadi kerusakan di kawasan ini. Sehingga desain pariwisata dan desain pemanfaatannya harus benar-benar sangat bijak dengan mempertimbangkan
faktor kelestariannya. Oke. Aturan Pak. Nama lengkapnya Pak Putut Sinten Pak? Ya, Nama lengkap Pak Putut Sinten? Putut Wijonarko. Putut Wijonarko sebagai apa Pak? Pak WDJO ya. Saya sebetulnya sekarang peneliti swadaya Mm-mm. masyarakat. Ya sebutannya ya apa sih ya? Kalau jabatan resmi di Badan Pengelola Geopark Nasional Geronan Mungkaraulo Sebagai apa di sana Pak? di Komisi Riset. Komisi risetnya. Ya. Oh siap. Tapi saya riset. Oke siap. Terus ya Pak ya. Oke. Bukit Kandangan. Tebing Kandangan ya. Tebing apa bukit Pak? Tebing ya. Tebing Kandangan. Ini kita lihat yang mana nanti nggak tahu. Nih. Lebih dari 5 hektar lah ya Pak ya kira-kira ya Pak ya. Hampir 10 Mas. Hampir 10 ya. 10 hektar. Tingginya berapa Pak? 150? 50 meter. 50 meter. Bunyi tetes-tetes berarti udah masih aktif ya? Atau resepan air ya Pak ya? Resepan air di kars. Oh oke. Jadi ini satu bukti bahwa kars itu jadi semacam Spons. air itu menembus masuk ke dia. Di Kalimantan kayak gambut, nyimpan air. Kayak hujan Pak ya? Tetes-tetes kirain hujan.